Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, supaya fokus dengan Tuhan. Bacaan firman terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketaatan perempuan janda Nabi untuk masuk rumah dan tutup pintu merupakan salah satu kunci penting terjadinya mujizat dan terobosan dalam hidupnya. Mungkin kita berpikir ataupun bertanya, mengapa harus masuk rumah dan menutup pintu? Bukankah lebih baik dan bagus kalau di depan rumah atau di luar rumah, supaya semua orang bisa lihat dan tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup dan sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi Dia? Bukankah Nabi Elia pernah mempertontonkan dan mendemonstrasikan kepada umat Israel bagaimana ia bisa menurunkan api untuk membakar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Supaya umat Israel bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Lalu mengapa kepada perempuan janda tersebut justru disuruh masuk rumah dan tutup pintu? Tentunya Allah punya kehendak dan kedaulatan untuk mengatur dan menentukan apapun yang akan dilakukannya. Sebagai anak-anak Allah, yang harus kita lakukan hanyalah dengar-dengaran dan taat melakukan. Apabila kita merenungkan mengapa perempuan janda Nabi tersebut harus masuk rumah dan tutup pintu, adalah supaya ia tidak terganggu dengan siapapun dan apapun. Artinya, supaya ia bisa fokus dengan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus, dalam menghadapi berbagai pergumulan dan masalah apapun, Tuhan mau dan rindu agar kita tetap fokus dengan Tuhan. Pikiran, mata, dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada siapapun dan apapun. Maka kita akan alami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan mujizatnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2, Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.